Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara hari ini, kebetulan hari Rabu ya, Middle Week Stock Market Review. Yang sebelumnya selalu kan kita bilang Daily Stock Market Review ya, yang kita sampaikan setiap hari. Tapi setiap hari Rabu namanya kita beri nama Middle Week Stock Market Review, di mana kita akan membahas IHSG pada hari ini, lalu juga kita akan membahas global market secara keseluruhan ya. Dan terakhir tentunya kita membahas kira-kira saham-saham apa saja yang kira-kira akan memberikan kesempatan untuk trading besok hari Kamis tanggal 21 dan hari Jumat ya. Baik, kita mulai saja dengan keadaan market secara umum ya. Keadaan market secara umum ya. Nah, kita lihat di sini bahwa selama 3 hari berturut-turut dapat dikatakan global market rally ya. Nah, rally-nya itu tentu ada sebabnya. Nah, ini yang dikatakan tadi, rally ini apakah dead cat bounce ataukah secara fundamental memang dia akan rebound. Kalau dead cat bounce itu biasanya dia berbalik rebound, akan tetapi tidak didukung oleh alasan-alasan yang secara fundamental memang bisa menyebabkan market itu rebound. Ya, tidak ada alasan. Ya, itu hanya betul-betul permainan technical, price dan volume action yang biasanya dilakukan oleh para big money, dan kita biasanya para retail terjebak ya. Akan tetapi apa yang kita lihat, apa yang saya baca di berita-berita pada hari ini adalah selama 3 hari berturut-turut market rally ini ada satu berita eksklusif ya. Rusia kemungkinan akan memulai kembali ekspor gasnya ke Eropa. Artinya apa? Sekarang ini kan Eropa kesukaran energi ya, karena diblok oleh Rusia. Pipa-pipa energinya dari Rusia ke Eropa ditutup, diputus, dan lain-lain. Sekarang ada berita yang eksklusif sekali bahwa Rusia kemungkinan akan memulai kembali ekspor gas ke Eropa. Ya. Dan ini tentunya memberikan harapan sehingga market meresponnya dengan positif. Ya. Kedua, kekhawatiran terhadap resesi mereda, itu bukan mereda, akan tetapi mereda ya. Kekhawatiran terhadap resesi mereda ya. Nah, ini juga saya baca di berita-berita lah ya. Meredanya dengan sendirinya ada sebab-sebabnya. Nah, meredanya ini juga kita melihat bahwa ternyata keuntungan yang para emiten di Wall Street itu pada triwulan ke-1 ya, itu cukup tinggi dan dilanjutkan dengan bulan-bulan berikutnya meskipun mungkin laporan keuangannya belum ada ya. Nah, bagi IHSG sendiri apa yang terjadi ya? Bagaimanapun kita tidak terisolasi dari market-market lainnya. Sentimen global market rally selama 3 hari berturut-turut itu memberikan sentimen positif terhadap IHSG. Lalu sentimen positif apa lagi yang ada di IHSG? Tadi di posting oleh Pak Pardep ya, di ini yang saya masukkan di sini yaitu RI surplus perdagangan 26 beruntun ya, 26 bulan beruntun. Semester 1 sampai semester 1 2022 cetak rekor dalam sejarah. Dan ini sebetulnya tentunya akan menjadi sentimen positif. Ini kira-kira keadaan market pada hari ini. Mari kita lihat sekarang market secara global, secara keseluruhan ya. Oke, kita lihat misalnya sekarang kira-kira market sore ini bagaimana? Kita melihat indeks futures di sini ya. Apakah berlanjut atau tidak? Kira-kira. Futures itu yang menandakan
kira-kira ke arah mana nanti malam. Kita melihat di sini indeks future dari Amerika going lower, yaitu minus 42 ya. Ini harus kita perhatikan. Akan tetapi kalau menurut saya ini belum mengatakan bahwa rebound yang terjadi adalah technical rebound atau dead cat bounce. Karena apa? Bagaimanapun ini mungkin saja didorong oleh ada aksi profit taking di mana secara 3 hari berturut-turut market rally ya, mungkin saja ada profit taking. Lalu kemudian US futures ini belum tentu bahwa nanti kita ditutupnya pada jam 4 ditutupnya nanti apakah akan tetap memberikan dorongan bahwa Dow akan koreksi atau tidak. Yang nyata bahwa apakah Dow akan koreksi atau tidak, hari ini kita belum tahu, malam ini kita belum tahu. Kita akan tahu bahwa dia akan koreksi kalau fluid sang wasit sudah berbunyi, yaitu yang memimpin pertandingan antara bull dan bear, kesebelasan bull yang bear pada jam 4 pagi besok pagi. Ya, pada jam 4 pagi besok ya. Nah, sekarang sendiri turun tipis 0,13%. Nah, ini mengatakan bahwa kemungkinan akan adanya koreksi daripada rally sekarang ini ya. Sedangkan sementara ini tadi market sentimen positif dari global ini kita lihat hampir seluruh market di Asia Pasifik ya hijau semua tuh. Kecuali Filipina ya. Hijau semua kita lihat. Hijau semua. Nikkei sama dengan IDX naiknya lebih dari 2%. Nikkei sama naiknya lebih dari 2%. Lalu mari kita sedikit melangkah kepada IHSG ya. Sebentar, oke. IHSG ini nampak ya, mudah-mudahan ini nampak. Ini adalah IHSG. IHSG tadi pagi adalah gap up. Nah, gap up-nya ini, kalau menurut saya ini bukan exhaustive gap. Karena sebelumnya tidak diikuti oleh ada market yang rally ya. Kalau market yang rally ada gap biasanya disebutnya exhaustive gap. Tapi kalau menurut saya ini adalah runaway gap yang kemungkinan dia akan naik kembali. Saya pakai disclaimer bahwa mungkin saja karena ini sudah naiknya 2% hari ini, besok bisa saja ada sedikit koreksi. Ya, sedikit koreksi. Akan tetapi jika koreksi besok itu masih lebih tinggi dari angka yang ada di sini, maka saya menganggapnya itu masih dalam keadaan positif akan terjadi rebound. Nah, kita melihat ini adalah daily charts dari IHSG. Kita lihat sekarang ininya, weekly-nya. Weekly-nya, kalau saya lihat candlestick-nya, wah, ini adalah bullish engulfing ya. Bullish engulfing. Ini menandakan bahwa white cloud, bullish engulfing yang kemungkinan menandakan bahwa market sedang kuat dari weekly chart-nya, menunjukkan bahwa dia akan rebound. Kita lihat sekarang stokastiknya. Ini kita pakai technical dulu ya. Nah, stokastiknya lihat buy signal. Buy signal. Apakah besok akan rally lagi, akan melanjutkan rally-nya seperti hari ini? Bisa kita lihat ya besok. Nobody can answer.
Akan tetapi kalau dari tanda-tanda teknikal bahwa kemungkinan rally untuk besok dilihat dari weekly chart stokastik dan weekly chart candlestick mengatakan bahwa kemungkinan besar IHSG akan naik. Nah, sekarang kita lihat kembali kepada daily chart-nya ya. Daily chart-nya IHSG Monday chart-nya ya, dia mau ke overbought. Tapi belum masuk daerah overbought. Bisa saja kalau masuk daerah overbought, dia bisa koreksi, akan tetapi bisa berada di daerah sini terus. Akhirnya bisa saja terjadi mega overbought. Dari dua garis ini, stokastik, biru dan merah, tidak ada tanda-tanda penembusan dari garis biru ke garis merah. Berarti masih akan melanjutkan, kemungkinan akan melanjutkan penguatannya. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang saya ingin mencoba untuk menganalisa who is the winner ya, siapa yang menjadi pemenangnya ya selama awal tahun sampai bulan Juli ini. Saya mencoba bandingkan sektor-sektor di sini ya. Dari sektor-sektor dari bulan Januari ya. Dari bulan Januari di sini dari bulan Januari sampai bulan Juli sekarang, akhir Juli, menjelang akhir Juli. Kita melihat di sini bahwa sektor energi ya. Sektor energi ini adalah sektor energi yang leading ya. Harga warnanya sama-sama apa nih warnanya? Ini sama ya. Ini IDX energi. Dia paling tinggi kenaikannya dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Yang underperform di sini kita lihat misalnya teknologi, lalu ternyata finance juga jauh di bawah IHSG kalau dibandingkan dengan awal tahun ya. Malah finance pertumbuhannya negatif. Ya. Lalu demikian juga teknologi ya. Yang hijau ini adalah industri ya. Industri masih di atas IHSG pertumbuhannya. Lalu yang satu ini adalah healthcare, yang ini nih healthcare, yang lainnya adalah di bawah IHSG. Apakah itu customer, apakah itu cyclical, apakah itu teknologi, apakah itu infrastructure ya. Semuanya di bawah IHSG kecuali healthcare. Yang hijau itu adalah industrial, dan yang paling atas itu adalah energi. Di dalam energi ini adalah di dalamnya pasti ada batu baranya. Ya. Kita melihat batu bara kan moncer ya. Nah, di sini kita juga bisa membandingkan dari saham-saham yang ada ini, kita bisa bandingkan ya. The best adalah energi. Kita yang sekarang ini, kalau dalam ilmu investasi, ilmu trading, dari the best itu kita harus mencari best of the best. The best-nya di sini adalah selama year to date. Selama year to date, the best-nya adalah energi. Ya, ini energi nih. Nah, menjadi tugas kita adalah dalam melakukan bottom up approach atau top down approach adalah mencari dari the best ini siapa sih yang di dalam itu the best juga. Jadi the best of the best-nya siapa? Ya. Apakah saham-saham perminyakan, apakah saham-saham batu bara, atau saham-saham energi lainnya, misalnya gas dan lain-lain. Kita bisa melihat dengan membandingkan antara satu saham dengan
saham lainnya. Kita cara membandingkannya bagaimana? Dengan mudah kita bisa kita who is best of the best. Kita bisa cari misalnya ya. Ini kita taruhlah kita benchmark-nya dulu, PTBA dulu misalnya. Nah, ini adalah PTBA. Nah, kita bandingkan dengan PTBA dengan Adro siapa sekarang, apakah Adro menang atau PTBA menang? Di sini ternyata Adro yang ini nih, yang garis nih. Di bawah performance-nya di bawah PTBA. Di sebentar saya tarik dulu sampai akhir tahun ya, sampai awal tahun. Nah, 22 performance-nya di bawah PTBA Adro. Nah, kita lihat lagi siapa? UNTR. Di bawah ya. Kita lihat lagi ITMG. Di bawah juga Adro, ITMG, UNTR, ITMG sudah ada. Jadi PTBA itu yang candle ya. Yang lainnya masih di bawah performance-nya dari PTBA. Lalu kita bandingkan lagi, misalnya siapa? Indi, satu industri kan? Masih di bawah juga semuanya. Lalu kita bandingkan lagi Harum. Sorry. Ini sebentar. Kok terbalik sebentar ya. Tadi di bawah, ini jadi di atas, saya agak ini nih. Harum belum ada ya. Sebentar, kita kembalikan ya. Jadi ini kok jadi terbalik. Jadi kita koreksi ya perbandingan antara kita ingin melihat dari awal tahun siapa pemenangnya, who is the winner ya. Ini PTBA, kita bandingkan dari tadi dengan Harum. Datanya, kok Harum nggak keluar? Oh, sorry. Saya membandingkannya tidak pakai compare tadi ya. Sekarang saya kembalikan lagi ke PTBA. Compare dengan Harum. Kelihatan sekali bahwa Harum performance-nya jauh di bawah PTBA ya. Jadi saya ulangi, tadi saya salah pencet ya. Nah, sekarang kita compare lagi misalnya bukan dengan Harum, dengan ITMG. ITMG kinerjanya dari year to date, dari bulan Januari sampai Juli di atas PTBA ya. Yaitu 69%, PTBA 45%, Harum minus 24%. Kita compare lagi dengan siapa? Dengan Adro. Adro ya di bawah dari PTBA ya. Jadi dia 36%, PTBA 48%, ITMG 46%. Kita lihat di sini compare
Indi. Nah, Indi juga di atas PTBA, ya. Indi 59%, ya. Lalu kita lihat sekarang Adro sudah belum? Ada sudah. Oke, itu dulu. Nah, sekarang kan energi bukan batu bara aja, tetapi juga ada Medco, ya. Medco itu ininya apa ya? MEDC, ya. Sama-sama energi nih. Medco di bawah, ya. Lalu mungkin Pegas, ya. Energi juga kan? Pegas di mana? Pegas juga di bawah, ya. Jadi kita melihat di sini tadi mengatakan energi adalah the best. Who is best of the best? Pemenangnya adalah warnanya, nah ini 69% adalah ITMG. Kita lihat ini siapa? Ya, ITMG 69%. Setelah itu kita lihat Indi, ya. Setelah itu PTBA. Setelah itu yang biru adalah Adro di bawah PTBA. Setelah itu ini adalah Medco dan ini adalah Pegas. Sementara Harum adalah paling buncit, ya. Jadi dia minus 24%. Jadi siapa yang memiliki Harum tidak keluar-keluar dari tahun 2022 awal adalah mengalami depresiasi harganya sekitar 24%. Ini cara kita memilih best of the best. Saya kembali, ya, karena sifatnya presentasi saya ini edukatif, kita kembali, ya, kepada edukasi, top down approach, ya. Cara mencari saham. Pertama, cari dulu, ya, sektor yang terunggul, ya, the leader of the sector. Kita melihat the leader adalah siapa? The leadernya adalah tadi ITMG di energi, ya. Lalu the loser-nya siapa? The loser adalah Harum, ya. Jadi tetapi satu lagi, bahwa kinerja yang lalu belum tentu menentukan kinerja yang akan datang. Oleh karena itu, membuat analisa seperti kita yang telah bicarakan kira-kira 2-3 yang hari lalu mengenai istilahnya proyeksi harga batu bara pada waktu yang akan datang, kita harus lakukan. Karena selalu ada disclaimer bahwa kinerja yang lalu belum tentu menentukan kinerja yang akan datang. Oleh karena itu kita harus melakukan analisa apakah dari semua ini bahwa ITMG akan tetap bertahan sebagai the leader di dalam energi. Lalu bahwa belum tentu di dalam satu sektor meskipun dia leading, sahamnya misalnya sektor keuangan, ya, dibandingkan dengan sektor keuangan, ya. Belum tentu bahwa dia leading di sektor energi, si ITMG itu, kalau dibandingkan dengan BMRI bagaimana? Ya. Dibandingkan dengan BBNI bagaimana? Dibandingkan dengan BBCA bagaimana? Ya. Kita bandingkan siapa yang the leader di finance. Ya. Siapa yang the leader di transportasi atau infrastruktur. Siapa the leader di misalnya di properti. Nah, leader-leader ini kita bandingkan sampai akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa dari semua leader di seluruh sektor,
tetap bahwa sektor energi leadernya masih lebih tinggi dari saham lain yang menjadi leader di sektor-sektor lain. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh Anda kalau Anda seorang investor. Oke, ini saya ingin sampaikan cara memilih saham ya, stock picking. Stock picking berdasarkan performance sektor, pilih best of the best. Jadi cari bandingkan best of the best dalam satu sektor dengan best of the best dari sektor lainnya. Ya. Oke, saya pindahkan lagi ke presentasi PowerPoint-nya. Ada yang satu yang menarik yang saya lihat di sini ya. Dari hasil pasar hari ini. Bentar. Itunya saya jalankan dulu ini mouse-nya kok. Nah, ini tadi membandingkan sektor ya, membandingkan sektor lalu membandingkan juga kita PDBA ya. Sektor batubara. Sektor energi membandingkan saham-saham yang berada di dalamnya. Sekarang kita ingin melihat apa yang terjadi hari ini ya. Kita melihat dari kinerja sektoral bahwa finansial itu performance-nya justru minus 2% dibandingkan dengan IHSG ya. Jadi dibandingkan dengan pembukaannya pada awal tahun yang lalu. Nah, di sini justru kita bisa melihat bahwa berarti apa? Saham-saham finansial ini murah. Lalu apa yang telah terjadi hari ini? Kita melihat ada sesuatu yang saya melihat yang terjadi pada hari ini ya. Untuk kita cermati bersama, untuk kita diskusikan nanti ya. Saya melihat di sini siapa top value? Top value adalah BBRI. Kita melihat di sini ada suatu yang extraordinary yang memimpin sebagai top value pada hari ini, yaitu saham-saham perbankan. BBRI, BMRI, BBCA, BBNI, semuanya volumenya maupun penjualannya dengan value-nya itu cukup tinggi. Hampir 1 triliun BBRI. Nah, ini perlu kita cermati. Saya diskusi dengan salah satu dari Astronaci ya. Saya sampaikan, Kapten Gema nih, saya memberikan presentasi pada dokter. Saya ingin kira-kira ke arah mana IHSG pada waktu yang akan datang menurut Astronaci. Karena saya ingin memberikan suatu pandangan kepada para peserta webinar saya dari dokter-dokter functional medicine. Untuk itu, saya harus memberikan bahwa apakah saat ini waktunya masuk untuk berinvestasi ya, bukan trading. Karena trading itu kapan saja bisa atau tidak. Lalu kira-kira saham apa? Jawabannya ya, Astronaci menunjukkan bahwa prediksinya yang katanya kira-kira akan menjadi 7.300 atau 7.800. Dan coba beritahu kepada mereka amati saham BBRI. Nah, ini kita melihat belum tentu yang bersangkutan analisanya adalah
bukan benar ya, belum tentu analisanya bisa terjadi, akan tetapi melihat data pada hari ini, BBRI sangat menarik karena value-nya serta volumenya yang cukup tinggi. Jadi mungkin sudah dianggap murah ini. Nah, sekarang mari kita lihat chart-nya BBRI bagaimana ya. Apakah chart-nya bisa menunjukkan ada satu kesempatan atau tidak ya. Oke, kita lihat di sini. Ini BBRI. Kalau dari daily charts, dia sedang strong ya. Kuat. Kita lihat stokastiknya. Wah, mengarah ke overbought. Yang saya ingin lihat sebagai investor adalah weekly charts-nya bagaimana. Weekly charts-nya, candle-nya bagus. Weekly charts-nya. Lalu stokastiknya sudah juga buy signal. Dari weekly charts, dan ini dicari oleh, kalau saya sebagai investor, saya melihat weekly charts. Weekly charts-nya bagus ya. Lalu trigger buy-nya saya lihat daily charts. Saya agak terlambat karena saya baru beli hari ini, akan tetapi saya juga menghibur diri sendiri karena saya beli dia keluar dari konsolidasi ya. Dia keluar dari tadi breakout. Ya, ini alasan pengambilannya pada hari ini. Ada breakout ini. Ya. Jadi ada breakout, jadi price breakout, price volume breakout dari BBRI menguat. Dan saya confirm lagi dengan GCAP applications serta AMTA, ternyata juga confirm BBRI ini dia sedang menguat. Jadi maaf, pandangan saya tentu dengan sama dengan pandangan Anda. Ini hanya pendapat saya, hanya analisa saya bahwa BBRI bisa diperhatikan untuk besok ya. Berdasarkan chart yang saya lihat lagi konfirmasinya adalah di charts AMTA maupun GCAP applications. Jadi kembali saya melihat di sini BBRI, demikian juga BMRI. Nah, BMRI ini ya, saya sudah melihat kemarin ada satu peluang di BMRI ya. Kita kembali dia ke charts-nya. BMRI. Cara saya belum tentu dengan cara Anda, akan tetapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya berdasarkan visual. Nah, saya melihat bahwa sudah dua, ini adalah buy signalnya di daerah sini. Stokastik dengan candlestick saling mendukung. Saya beli di sini, ya, cukup banyak. Kebetulan saya belinya di Mandiri Sekuritas. Lalu ternyata sahamnya lumayan naik hari ini 6%, ya, ditambahkan 2 hari yang lalu berarti lebih dari 6% keuntungan saya ya. Dan apa yang saya lakukan adalah tadi saya ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Pinggala ya, sebelum bapak-bapak dan ibu-ibu masuk. Pak Pinggala masih sendiri waktu itu. Wah, ini
sukar ditebak ya, yang itu pun mempengaruhi istilahnya psikologi saya. Marketnya itu sukar ditebak, siapa tahu besok turun. Tetapi untuk melindungi turunnya, saya tidak pasang stop loss, tapi karena sudah untungnya lebih dari 6% dalam 2 hari, ya, deposito kan 3% 1 tahun, ini 6% 2 hari. Saya jual separuh BBRI. Kita lihat juga di sini BBNI bagaimana. Ini juga saya lihat daily charge-nya promising, ya. Lalu kita lihat juga di weekly chart-nya, wah ini bullish engulfing dan stochastic buy signal, ya. Bullish engulfing sama stochastic buy signal. Jadi ini apakah kita bisa mengatakan the time is coming, ya, dari bank-bank BUMN untuk melakukan rebound. Di BBRI, BBRI sudah, sekarang kita lihat BBCA. Nah, BBCA juga weekly chart-nya lihat bullish engulfing, stochastic buy signal. Jadi untuk investor ya beli karena apa? Kalau di daerah beli di daerah stokastiknya habis oversold, itu risknya itu kecil, risikonya kecil. Belum tentu benar pengambilan keputusannya, bisa saja besok turun, akan tetapi risikonya kecil karena kita beli di daerah nyaman, di daerah comfortable, yaitu di daerah support, ya, di daerah paling bawah sini belinya. Kita melihat BBCA one day charge-nya juga ya sangat menguat. Jadi bisa diperhatikan. Akan tetapi saya kira diperhatikan yang paling baik itu adalah tadi siang, tadi sore pada waktu market akan tutup. Baik, kita lanjutkan ke presentasi berikutnya. Kita lihat sampai kepada kira-kira watchlist Investcare, ya, watchlist dari Investcare. Inilah berdasarkan visual yang saya lihat saham-saham yang perlu diperhatikan untuk besok, ya. Ntar ini kok mouse-nya, ya. Saham-saham yang untuk diperhatikan besok, ya. Yaitu Adro, ASI, BBRI, BBMI, BSSR, Bumi, dan selanjutnya silakan dibaca atau silakan lihat nanti di rekamannya, ya. Selanjutnya, invest your time before you invest your money. Do your homework. Dengan apa yang telah saya sampaikan, dengan apa yang saudara-saudara lihat, silahkan Anda mengerjakan pekerjaan rumah Anda malam ini untuk melihat, ya, kira-kira saham apa besok yang Anda akan ambil, ya. Tadi kalau saya kembali, silakan nah ini saham-saham ini apakah karena apa yang saya temukan belum tentu dengan yang Anda temukan. Akan tetapi yang Investcare ketemukan adalah berdasarkan kriteria-kriteria, ya, karena kita punya trading maupun investing system. Kita masuk kira-kira di sinyal-sinyal yang berdasarkan indikator apa saja. Nah, berdasarkan indikator yang kita miliki, maka saham-saham berikut ini layak untuk diperhatikan, ya. Layak untuk diperhatikan. Nah, Adro, ASII,
BBRI, BMRI, BSSR, Bumi, KASA, Clio, DMRA, EXCL, HAIS, Harum, MAPI, MIKA, Pegas, SCMA, TAPG, TNCA, dan selanjutnya ya. Selanjutnya adalah apa yang saya sampaikan. Silahkan dilihat, ya, dipelajari lagi, kerjakan pekerjaan rumah Anda, dan tentunya apa yang saya sampaikan adalah disclaimer, ya. Ini bukan merupakan suatu anjuran Anda mengikuti analisa atau membeli saham berdasarkan analisa saya, ya. Akan tetapi tentukan, ya, keputusan Anda berdasarkan pemikiran Anda sendiri. Apakah informasi-informasi dari saya akan saudara pakai sebagai reference atau tidak, itu adalah semuanya menjadi keputusan Anda. Dan apapun yang terjadi dari hasil keputusan Anda, saya sebagai yang memberikan presentasi hari ini, melepaskan diri dari segala tanggung jawab, apakah keuntungan ataukah kerugian yang akan Anda terima pada waktu Anda telah melakukan transaksi. Demikian ini saya presentasi saya, ya. Saya akan stop dulu recordingnya untuk kita sama-sama berdiskusi.